Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Faiz. Di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai warga negara. Eh, jadi, bagaimana caranya untuk menjadi warga negara yang baik ya? Menurut saya, untuk menjadi warga negara yang baik itu kita harus taat pada peraturan. Kuncinya kita harus taat kepada peraturan. Nah, peraturan itu dibuat oleh pemerintah, oleh negara, atau oleh siapapun harus kita taati. Karena di dalam peraturan itu mengandung semua yang tata apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari, semacam itu. Kemudian ada beberapa materi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah materi tentang identitas nasional. Identitas nasional suatu bangsa atau negara itu berasal dari kata identity, yang berarti ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Identitas nasional itu pada ikannya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam aspek kehidupan suatu bangsa, dan suatu ciri khas dengan ciri suatu bangsa tadi yang berbeda dengan bangsa lain di dalam kehidupannya. Di sini ada beberapa faktor untuk membentuk identitas nasional ya. Yang pertama adalah faktor primordial. Di sini meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, adat, dan istiadat. Nah, contohnya ialah warga Yahudi. Nah, itu warga Yahudi itu membentuk negara Israel. Contohnya seperti itu. Yang kedua adalah sakral. Faktor ini dapat berupa agama dan ideologi yang dianut oleh masyarakat. Contohnya adalah kalau di Amerika Latin itu ya, agama Katolik mampu membentuk beberapa negara. Yang ketiga adalah tokoh. Kepemimpinan para tokoh yang disegani dan dihormati masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa dan negara. Yang kemudian adalah sejarah. Lalu Bhinneka Tunggal Ika. Kesediaan kita sebagai warga negara yang baik atau masyarakat untuk kita bisa bersatu di dalam perbedaan tanpa menghilangkan keterikatan pada salah satu suku bangsa, adat istiadat, agama, dan dapat membentuk organisasi yang besar. Contohnya ialah Republik Indonesia ini sendiri. Yang keenam adalah perkembangan ekonomi. Terkait perkembangan ekonomi, industri akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan warga masyarakat seperti kita ini. Yang terakhir adalah kelembagaan, kerja dan perilaku lembaga pemerintahan dan politik yang baik yang mempertemukan antara melayani warga tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dapat mempersatukan kita. Yang kedua, kita harus mengetahui apa itu konstitusi negara. Nah, konstitusi negara ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang baik tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, di situ mengatur secara mengikat bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan pada suatu masyarakat. Nah, di dalam arti luas, konstitusi menggambarkan efektivitas seluruh sistem pemerintahan suatu negara dan kumpulan-kumpulan peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Nah, kita warga negara harus patuh pada konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Nah, kita harus mematuhi semua arahan yang ada pada UUD untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Oke, lanjut. Fungsi konstitusi. Nah, kita harus tahu apa itu fungsi-fungsi dari konstitusi. Yang pertama adalah penentu atau pembatasan kekuasaan negara, mengatur hubungan kekuasaan antar negara, mengatur hubungan kekuasaan antar negara dan warga negara, fungsi memberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara, fungsi penyalur, fungsi simbolik, fungsi sarana rekayasa,
dan fungsi sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat. Oke, nah ini penting ini. Yang ketiga adalah demokrasi. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Nah, di sini pemerintahan yang dijalani oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung, secara adanya proses pemilihan secara umum secara langsung, bebas, rahasia, dan adil, atau yang sering disebut dengan luber dan jurdil. Nah, di sini peran kita untuk mendukung atau menyukseskan demokrasi ini ialah contohnya kita mengikuti pemilihan umum atau pilkada atau pemilihan presiden, atau ya contohnya yang paling mudah itu yang dapat kita temukan ya di lingkungan kampus atau di lingkungan sekolah ialah pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, ataupun pemilihan ketua SEMA, DEMA, itu pun juga kita bisa ikuti. Kita harus berantusias terhadap semua itu. Jangan sampai kita tidak memberikan suara kita ya. Nah, di komponen demokrasi ini ada partai politik. Nah, partai politik itu sangat membentuk komponen-komponen di dalam demokrasi ini. Nah, komponen kepentingan, contohnya organisasi massa, kumpulan atau paguyuban alumni, kelompok hobi, atau lain-lain. Kemudian media komunikasi politik. Dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh politik. Kemudian kita harus mengetahui apa itu negara hukum. Nah, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atau atas hukum. Nah, di sini seperti yang saya bilang di awal tadi ya, kita itu harus patuh kepada hukum atau taat kepada hukum. Dikarenakan emang penyelenggaraan kekuasaan itu semua berdasarkan atas hukum, atau yang di atas itu adalah hukum, lalu semakin bawah, atau semakin bertingkat. Nah, di dalam negara hukum ini, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi, hukum ini memang memegang peran penting di dalam penyelenggaraan negara. Seperti yang saya bilang tadi, penyelenggaraan negara itu akan tertata itu dengan hukum. Hukum itu yang akan mengatur kehidupan kita semua. Jadi saya tekankan lagi supaya jangan pernah melawan hukum lah. Kita harus taat akan hukum. Jangan sampai kita memakan egois kita sendiri atau termakan omongan orang lain. Ayo kita langgar saja hukum ini tidak penting, itu tidak baik. Hukum itu harus dihormati dan harus kita taati. Dan tujuan dari negara hukum ini, nah, supaya negara hukum ini dibentuk supaya masyarakat itu bisa teratur serta adil dan damai. Hukum ini juga mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan. Kemudian terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumbuh pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Nah, di sini tidak cukup dari pemerintah saja. Kita sebagai warga negara juga harus ikut serta untuk menyukseskan terciptanya kegiatan kenegaraan yang baik. Nah, di sini ada, lalu kita harus mengetahui apa itu hubungan warga negara dengan pemerintah. Saya jelaskan, hubungan antara pemerintah dengan negara ini mempunyai kedudukan yang tidak sama, yaitu berbeda di dalam hal dan fungsinya. Pemerintah mempunyai fungsi menyelenggarakan kepentingan umum atau sebagai subjek yang memerintah, sedangkan warga negara sebagai objek yang diperintah. Nah, ini dapat digambarkan sebagai negara itu yang mengatur kita dan kita yang menyelenggarakan apa yang telah diatur oleh negara itu sendiri. Nah, kalau ditinjau dari segi hukum ya, pemerintah dan warga negara itu memiliki kedudukan yang sama. Pemerintah sebagai wakil negara
merupakan subjek hukum yang berupa badan hukum. Warga negara adalah sebagai subjek hukum yang berupa perorangan atau personal. Pemerintah ataupun warga negara sebagai subjek hukum dapat melakukan perhubungan hukum, atau kata lain pemerintah dan warga negara sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Nah, di aspek yang kedua ini atau segi hukum ini, kita itu dengan pemerintah setara, warga negara, kita sebagai warga negara dengan mereka sebagai pemerintah itu sangat setara. Yang membedakan adalah pemerintah itu mereka secara kelompok atau konstitusi, jikalau kita sebagai personal. Tetapi di situ kita juga mempunyai hak untuk berpendapat. Nah, melihat dimensinya, hubungan dibagi menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Objektif itu berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban yang diberikan negara secara spesifik. Dan hubungan subjektif berkaitan dengan kesetiaan dan rasa memiliki terhadap negara. Nah, ini itu bisa saja dikatakan kita sebagai warga negara harus memiliki kecintaan yang sangat dalam terhadap negara. Janganlah kita malah bangga mengikuti perkembangan negara barat, mengikuti gaya-gaya negara barat. Itu tidak baik. Kita harus bangga terhadap apa yang negara kita miliki, supaya ya kedepannya kita itu sadar supaya negara kita ini sebenarnya negaranya unik kok. Negaranya juga bagus kok. Bagus dalam artian dalam artian tatanan negaranya, atau ya kita harus banggalah terhadap negara kita sendiri lah. Janganlah terlalu mendewa-dewakan negara barat ataupun yang lain. Tidak baik. Kita harus bangga contohnya terhadap memakai pakaian dari negara kita sendiri. Kita harus lebih bangga harusnya. Lanjut adalah hubungan agama dengan negara. Dalam negara Pancasila ini, negara tidak boleh mencampuri urusan masalah keagamaan. Tetapi negara ini memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebebasan masing-masing agama, membantu perkembangannya, dan menjaga kerukunan hidup beragama. Nah, negara ini tidak boleh mencampuri urusan keagamaan ya. Tetapi negara ini memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan melindungi kebebasan kita sebagai warga negara masing-masing, untuk menjaga kerukunan sebagai warga negara, dan menjaga kerukunan ataupun bisa disebut toleransi antar umat beragama. Nah, di sisi lain, pihak agama-agama tidak boleh mencampuri urusan langsung masalah kenegaraan, tetapi agama punya tanggung jawab untuk meletakkan dasar etis, moral, dan spiritual. Nah, di sini agama tidak boleh mencampuri urusan negara secara langsung. Nah, tetapi di sini agama itu yang mempunyai peran penting untuk menjaga kedaulatan negara, atau mempunyai tanggung jawab supaya landasan moral atau etis itu sangat terjaga. Contohnya agama itu mengajarkan kebaikan, dan kebaikan itu harus ditanamkan terhadap anak-anak dari usia dini, supaya dewasa mereka itu tidak menemukan keyakinan yang tidak baik atau keyakinan yang buruk. Itu sangat salah. Nah, tetapi di sini ada juga persoalan hubungan antar negara, yaitu negara sering juga terlalu jauh campur tangan terhadap agama. Misal menentukan agama resmi, menentukan departemen agama, dan lain-lain. Negara itu juga perlu melindungi kebebasan negara. Contohnya soal pendirian rumah ibadah, larangan pindah agama, dan larangan kawin campur. Nah, negara campur tangan, negara yang terlalu jauh, itu contohnya ya itu tadi, adanya peradilan agama. Sebaiknya itu lebih detail lagi. Soal pendirian rumah ibadah, nah sekarang kan masih banyak masih banyak pro dan kontra. Contohnya di suatu daerah, ini mendirikan suatu gereja atau mendirikan suatu masjid. Nah, itu ditolak mentah-mentah. Nah, di sini adalah pentingnya peran negara agar tidak terjadi seperti itu.
Nah, untuk warganya kita juga harus mementingkan toleransi kita terlebih dahulu ya. Jangan sampai keegoisan kita itu malah menjadi hal buruk untuk umat lain. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Di sisi lain, agama juga terlalu jauh mencampuri urusan kenegaraan. Contohnya pemberlakuan hukum agama menjadi hukum positif atau hukum negara. Nah, itu sebenarnya pemaksaan seperti itu tidak boleh kita lakukan ya. Negara biarlah mengurusi suatu negara. Kita agama cukup sebagai umat beragama cukup bahasanya cukup kita untuk mengurusi hidup kita sendiri aja lah. Kita perbaiki ibadah kita, perbaiki hal-hal yang kita kira tidak bagus itu harus kita perbaiki. Janganlah terlalu menyampur urusan negara, itu tidak bagus. Nah, kemudian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk wewenang pemerintah ya, kita sebagai warga negara cukup untuk taat lagi. Tapi di sini tujuan otonomi daerah ialah meningkatkan pelayanan masyarakat untuk agar semakin baik. Perkembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan, mendorong dan memberdayakan masyarakat dan membutuhkan prakarsa dan kreativitas. Lalu ada good governance. Good governance ialah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan hasil-hasilnya. Semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Nah, untuk good governance, peran kita sebagai warga negara itu ialah mendukung pemerintahan kita atau mendukung sistem pemerintahan kita yang baik supaya hasil atau standar mereka itu juga baik, tidak saling berbenturan dengan agama kita, dan terlepas dari kita harus melepaskan dari gerakan-gerakan anarkis yang malah menjadikan hambatan untuk proses pembangunan negara kita. Nah, di sini ada aspek-aspeknya yaitu partisipasi. Nah, ini tadi partisipasi kita sebagai warga negara ya mendukung sebagai warga, mendukung atau menyukseskan program dari pemerintah tersebut. Nah, kalau penegakan hukum kita harus bertransparansi. Transparansi itu sebagai pemerintah juga harus tahu ini maksudnya harus tembus pandang. Contohnya warga negara itu harus tahu untuk kasusnya apa, responsif harus cepat tanggap. Kesetaraan kita warga negara juga atau pemerintah juga tidak boleh memilih wah ini kaya ini miskin. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini yang terpenting adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seorang sejak ia dalam kandungan. Hak asasi manusia berlaku secara universal. Hak ini dapat tertuang dalam demokrasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara harus sangat-sangat menghormati hak asasi manusia. Jangan sampai kita malah mengganggu hak asasi dari perseorangan tersebut. Kita ya itu hak mereka untuk hidup, hak mereka untuk memulai pendidikan. Contohnya begitu. Hak untuk mendapatkan pekerjaan mereka tidak usah memandang, kita sebagai warga tidak usah memandang wah dia itu kaya, dia itu miskin, saya kerja di sini hari ini. Tidak boleh. Kita harus adil untuk memberikan seperti itu. Ya yang boleh kita memilih itu ya dalam pekerjaan, misal ini orang kaya malah pekerjaannya leda-lede, ini yang orang biasa aja malah dia sacet pekerjaannya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jangan kaya dan miskinnya itu tidak baik, apalagi dengan suap. Itu sangat melanggar hak asasi manusia. Itu tidak boleh dilakukan, jangan sampai dilakukan.
suap itu tidak baik. Kemudian hak untuk memeluk agama. Nah, di sini hak untuk memeluk agama itu sangat penting. Jangan kita paksa, wah kamu tidak boleh masuk Kristen, kalau kamu masuk Kristen kamu itu kafir. Wah, jangan seperti itu. Mereka bebas memilih apa yang akan mereka peluk. Jangan sampai kita mempengaruhi mereka. Biarlah mereka memilih apa. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Begitu. Yang terakhir adalah wawasan Nusantara. Kita harus mengetahui wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ideologi nasional yang dilandasi oleh Pancasila sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan secara jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini wawasan Nusantara itu berfungsi sebagai motivasi, sebagai pedoman, sebagai dorongan, dan sebagai rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita sebagai warga negara juga harus mengetahui apa fungsi dari wawasan Nusantara atau wawasan Nusantara itu apa. Kita harus mengetahui itu supaya nanti jika kita sudah mengetahui apa itu arti dari wawasan Nusantara, kita ini bisa hidup dengan baik. Tindakan kita juga harus bisa lebih bijaksana dalam menentukan suatu permasalahan lah, begitulah. Dan pesan saya sebagai warga negara yang terakhir ialah kita itu sebagai warga negara juga harus mengetahui posisi dari pemerintah. Jangan cepat mengolok-olok pemerintah. Wah, ini gini, tidak boleh. Kita harus mengetahui apa sebenarnya visi dari itu. Contohnya visi pemerintah mau mengeluarkan suatu visi. Nah, kita itu pahamilah begitu dengan detail. Oh, jadi kalau sudah kita pahami, kita nanti akan tahu, oh sebenarnya ini toh visi misinya toh. Jangan cepat untuk gini visi misinya nggak bagus. Nah, itu jangan. Kita harus mulai berpikir kritis sebagai masyarakat, sebagai warga negara. Kita harus mulai berpikir kritis supaya hidup kita juga dengan pemerintahan itu bagus, atau kita hubungan kita antara pemerintahan itu juga bagus. Pemerintah juga tidak boleh memandang kita secara sepele, itu tidak boleh. Kita sebagai warga negara itu menghormati mereka dan mereka harus menghormati kita juga. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan sebagai warga negara ya. Satu lagi, untuk sebagai warga negara kita juga tidak bisa tidak harus cepat mengecap buruk suatu undang-undang atau suatu kebijakan negara. Kita harus intinya harus mengkaji lebih dalam supaya kita paham dan hubungan kita antar negara dan pemerintah itu lebih baik. Sekian dari saya. Ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.